Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebenarnya memang ia cuma bicara keutamaan si bawa keistimewaan di dalam rumah tangga. Memang yang paling banyak pahalanya adalah istri, dalam hal ini ibu rumah tangga. Nasabah dua telu agak-agak yang kena jama itu menjadi penghapus dosa. Pak, memang alim lebihnya Nabi Muhammad SAW narampe maka siapa yang mencuci pakaian untuk suami dan anak-anaknya nasesakangi wajujun nalakain nasi bawa wija-wijanna, maka setiap tetesan air dari pakaian yang dia cuci itu adalah ampunan. Jadi siaga wemiti pulokoro menetes dari pakaian, pulokoro pakaian yang kayak sesak, sikotoro dosata nalagapong Allah Ta'ala. Sekaligus juga didoakan oleh para malaikat. Yaitu ampai sitongan nama kun raye onron pasipulu pahala oku itu pelayanan loko keluargana, pelayanannya kepada suami, bahkan menyiapkan minuman ipas sadia ngiwerinung keluarga dalam hal ini suami, maka itu mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Jadi tersekamai maka dakwidi maki borang wepala lakaita itu pahalanya besar sekali. Cuma kadangkala kita selalu mengambil yang simple. Maka kadang-kadang tu teko tak aku gulu kasih. Nah, ini yang jadi degagai pasal dia. Padahal ia naruh idi onrota lolonga pahala makun raya. Cuma nasabak kadangkala karena kesibukan wanita nasabari nalupaiwi kewajiban nalokolakaina karena ada amanah yang dia harus lakukan. Jadi memang ia ko pegawai harus memang sebelum menikah itu harus membicarakan. Jadi ia ko pegawai itu harus bicarakan si bawa suaminya, calon suaminya. Penting itu nasabah jangan sampai karena tugas seperti itu, kewajiban oleh negara, nasabari gugur istilahnya masalah kewajibatan lokolakaita. Jadi itu penting, makanya kecuali suami sepakat ya dia nanti masalah. Kemudian iridi makun raye penting memang ipaham makada iyo ko ilalan na rumah tangga kita yang paling berat pekerjaan. Yana tu ampai Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa napak guru ngeloko alena panguluta Fatimah. Ketika Fatimah meminta milawi izin oku Nabi sarekomangi dia diberi izin untuk mengambil pembantu. Jadi milau permisi Fatimah untuk mengambil pembantu. Tapi Nabi dia nak kada aja. Nabi tidak mengatakan jangan, tapi Rasulullah cuma mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Carana Nabi tak. Nah, kadai melo ko ga upak guru ia lebih makanja ina ya milawi
Maka dai ajarkan kami Rasulullah. Nah sabakkan alasanna engkah. Alasannya itu maka saya takut kalau tidak sempurna cara melayani suamiku ya Rasulullah. Sayyidina Ali dalam hal ini Sayyidina Ali. Sehingga ya rona bitta napodami maka melo ko kau pak guru ya lebih makanja enanya milawe. Sehingga dia mengiyakan. Age pak guru ngangi. Ya na napake ibu-ibu. Maka dia bitta sebelum engkau tidur. Jadi ini makun raya sebelum matin roki kita membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Jadi pas 100 zikirnya. Jadi hamdalah 33, kemudian subhanallah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Aga gunanya rubu, maka dia nabita ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur, maka seluruh istilahnya sininna takkota itu diangkat. Jadi untuk menghilangkan kelelahan. Jadi komelo ki deta matakko ya rota pake. Jadi kucaki matakko istilahnya selesai biasa tuh enggak tahu kupure matinro justru mempat di mana ngalelena. Iya sering kita tidur. Biasa juga ya tubuh faktor sebelum tidur itu kita tidak baca doa. Biasa mempat di mana ngalele kotomoto. Itu ampai nabita sitonganna nasuroki min lodong sebelum termasuk nasuroki mak jenne. Pentilada itu jenne kotomelo matinro. Jadi kecuali ibu-ibu yang haid itu ndak boleh berwudu. Jadi ko haid ki aja tak jenne na pelo matinro. Pak kata ibu biasa kalau haid tetap dia berwudu. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu tidak membolehkan. Karena wudu itu adalah suci dari mensucikan diri dari hadas. Tanya hadas besar, ya kok hadas besar itu mandi. Jadi itu hanya dari hadas kecil. Nah, dan tidak bisa dilakukan bagi orang yang haid. Nah, karena wudu itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Makanya ya komeki matinro ko halangangi aja tak jenne. Tapi tujuannya jenne itu barakakna kotome matinro. Ia kotako mati ki okolalatin rota, maka kita dihitung mati syahid. Jadi itu situ kanjana. Termasuk tau angkai jenne nana mati itu isa suruga. Itu ampai ko sakaratul maut itawe dianjurkan untuk diwudukan. Ia mi ko tau sakaratul maut le jenne ki pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi apami ijulu matai bisaidu walimana gang kasiku isapulun nasi bado cilina ikut telinga kemudian mencuci kedua kaki. Ya miroh yang paling mudah. Nareko tahu sakarat. Ya. Jadi kemudian maka dah kau nak mega tahu kumatinri kadang terganggu. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca 4 kali. Ya. Akapa ibaca suratul Fatihah. Ya. Jadi membaca suratul Fatihah 4 kali. Itu marajalada tu apalan bu. Cuma biasanya dia kecicemi baca. Padahal itu suratul Fatihah. Makanya dalam ulama tasawuf itu membagi 4. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was solihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah.
kemudian wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, Al-Fatihah, baru untuk diri kita dan keluarga, kedua orang tua, baru kirimkan Fatihah. Jadi itu 4 kali. Jadi kepak baca suratul Fatihah kutu melo metinro. Itu pahalanya pada kutu masjidah ke sisa budirham. Sekitar syagaro nilainya ku sisa budirham. Sedalam 40 jutaan ya. 90 juta atau 90 jutaan. Jadi matadri itu apalana. Iya naroi baca ini. Ya kun romon romak ya palangi. Jadi itu makna nabita. Yang penting nak amal kamu ya rona sorongnya nabita doa-doa sebelum tidur. Itu besar pahalanya. Apa ya komeloki masyidak kadena yang mana natawe mampu bersedekah dengan uang. Tapi angka pas sedekah tu nilainya bukan di tania duit baca mi tapi menjadi sedekah. Jadi ini tu ampai saya setiap keluarga itu saya ingatkan anak-anak saya itu saya ingatkan jangan tidur kalau tidak baca ini suratul Fatihah. Ajak tetinro nareko deni baca Fatihah kepai. Kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Dari dulu kan istilahnya makadami atau motot tariolo pertama kangi korang ngalemu napa komatinro. Istilahnya pertama kangi korang ngalemu itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tersekame itu maka dah kudu Allahi baca kata lu alewi itu pertama ke korang. Itanya tahu ini pertama kangi korang ngaleta. Nah sebab memang Rasulullah mengatakan membaca 1 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi pada ku bagi telun nah, jadi ku baca ke telu kulu Allahu pada ku pertama ikorangnya. Jadi sebenarnya itu ku baca kulu Allahu ke telu ku melo ki matinro aleta tu pertama ke korang ke cicang. Itu. Jadi itu isi setongannya fungsinya itu. Kemudian kolong surat bil falak dan kolong surat bin nas. Magi nih baca kolong surat bil falak itu perlindungan supaya tidak kena sihir. Apa ia tu sihir? Aja tak kada dek toga agak tau benci kak. Sihir itu bisa salah sasaran. Dia nak kada idi nak kiri ngat teletu ku idi. Tidak. Biasa tahu nak kiri ngat tahu tapi leselok ku idi. Magi nang leselok ku idi karena mungkin orang itu pakai tolak bala. Istilahnya engkau pak dongat tolak balanya sehingga sihir itu tidak bisa sampai. Tapi sihir itu kadang sampai ke kita karena dia tu pakai di pelindung. Maka jekong ka agak istilahnya angka pakai pelindung tadi dia tu pakai pelindung ya kadang karena dia tidak bisa masuk ke situ beralih ke kita. Makanya itu Nabi ta mengajarkan itu supaya membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi mega agak-agak baca Nabi ta biasa sebelum turun kedua surah ini. Tapi waktu nana paturu Allah Ta'ala ya surewe maka Nabi tidak pernah meninggalkan membaca. Bahkan ada istilahnya dengan mandi ayat. Istilahnya mandi itu diusapkan ke badan. Layak berungangi. Itu ru'yah. Jadi suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ayat kursi. Kemudian ya berungang kepala 5. Dia micuy. Ya. Ditiupkan. Kemudian diusapkan ke badan. Itu menjadi pelapis. Iya. Jadi itu doa. Dan itu disunahkan. Jadi disunahkan, diusapkan ke badan. Iya. Pak Mega tuh pak doang sebelum metinro. Termasuk berwudu. Al-Fatihah 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Ayat kursi 1 kali, kemudian 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kemudian laqad ja'akum itu 4 kali, ada yang baca hanya 3 kali, baru tahiyat pertengahan sampai akhir. Tahiyat itu salawat namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi tahiyat pacap tengahna latu capakna latu fil alamin innaka Hamidun Majid. Kemudian Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian cuma kadang ini dia ni baca manang. Ya, dia ni baca manang. Tapi ya kau dia tu lek baca manang ni cukup yang kita baca. Yang kita bisa baca sehingga tidur. Apa ya kau masih kirimu kigang ke matinro, insyaallah tidak diganggu.
Cuma biasanya tema kedaya masih kirim muka ustaz mape tuli katulu-tulu maja. Biasa masih mimpi buruk, mimpi ini. Kuncinya begini. Ya koceki manipi makaleleang berwitir sebelum tidur. Awitir sebelum matinro. Nah sebab ya koma witir mu itu napa matinro, jin itu tidak bisa mengganggu. Nah, makanya kong katau mawitri napa matinro, natako angkanipina pasti itu isyarat. Komeki tanrei bimakada ini mimpi saya adalah isyarat. Yang penting mawitri napa lo matinro. Jadi eta pura mas sampaja sunnah isa, awitri memang ni telun rakang. Berwitir saja. Mega tu tahu nasam wah peko ni carana na melomoki meki moto mas sampajam peni, sampaja tahajud itu tidak masalah. Karena witir itu bukan penutup semua sholat. Tania patutu na sini na sampajangi. Tapi patutu na mi sampaja perlu. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan, jadikan witirmu sebagai penutup. Denak kada sinin na sampajangi itu sudah tertutup. Makanya itu Abu Hurairah, ini penting saya sampaikan supaya kita paham betul. Ia tu Abu Hurairah, ia napura nama sampaja sunnah isapatan rakang, mawitir ini. Tapi ia komoto imas sampajam peni, dena na witiri. Nah sebab memang angka larangan, la witrani illa fil lail. Dena wadinga kedua tema witiri si weni. Ini sahabat Nabi. Di sahabatnya Nabi Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu na pura nama sampaja sunnah isa mawitiri memang nih. Sehingga ya komoto imas sampajam peni dena na witiri. Aja tak kada ko pura ni mawitiri tadi naga sampaja sunnah imonrina. Tidak. Itu harus dipahami. Jadi memang Nabi ta maka akhirkan witirmu nasabak natengi maka da jalalo ko pura ko mas sampajam mengeribi mawitiri no padahal angkamu pas sampajang isya. Jadi nanti selesai sholat isya baru kita melaksanakan witir. Telun rakang. Ia ko langsung itelu dia nama rigaga 21 juga tidak masalah. Ia miko macipi wettuna meloni mas sampajas meloni tama subuhe sekitar maka dari 5 menit tanah tama subuhe. Nah dia patah witiri silakan berwitir. Cukup ambil 1 rakaat. Pak ya tu witiri namo si rakaat satu. Pak esange witir ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Maksimal 9. Tidak ada lebihnya 9 itu witir. Jadi asyara paling matandre. Biasa kita witir asyara rakang. O denangka. Pitu. O telumi. Iya. Langsung 3 atau 21. Langsung 3. Oh iya. Iya ko sirakangi sirakana. Sholli sholatu sunnatul witir rakaatan. Iya. Jadi mak. Iya. Kalau 21 bisa. Bisa karena ulama Rasulullah juga melakukan 21. Cuma kita pakai usolli sunnata sofful witir rakaatain atau usolli sunnata ma'al witri rakaatain. Ya jaja tak ada usolli sunnatal witir rakaatain. Namun tu malaikat yang mampan diulutong. Kada wakate mas sampai sunnah ganjil 2 rakang. Kan tidak nyambung toh. Makanya kalau 21 itu sholli sholatus sunnatin sofful witir atau sholli sunnatan ma'al witri. Jadi uniakangi ma wakatai mas sampaja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena wong Allah Ta'ala. Itu. Jadi bukan witir, bagian dari witir. Pada kuma bicara maka ada 2 mijolo matu tercik dia. Itu. Jadi itu kalau langsung 3 sholli sunnat salasa witir salasa rakaatain selesai. Kalau yang 21 itu ya dipisahkan. Walaupun ada ulama yang sebenarnya saya pernah baca di satu kitab kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Maka tidak mungkin sholat itu nyambung kalau sudah ditutup. Tahu? Tidak mungkin sambungannya kalau sudah ditutup.
Nah witir yang 21 kan mabere selang ijolo toh. Di mana-mana itu kalau sholat sudah ditutup salat berarti bukan bagiannya. Coba. Dengar. Jadi maka kapuran ditutup. 2 rakaat itu tuh beres selang. Ya nang kesampajan atau pura mak beres salat. Tanya ada sambungan itu munrina. Kan sudah ditutup toh. Nah. Coba. Sehingga ada ulama mengatakan yang witir itu ya langsung 3. Karena ya kupura mak beres salat katanya bagian nah. Kalau kita mau kerjakan misalnya 21, ambil 2 rakaat baru tahiyat tapi tidak salam. Langsung ambil 1 rakaat. Manci sampai sunat maghribi itu. Pada itu sampai jam maghribi. Jadi masalah tuh. Makanya ulama kita ada mengatakan tidak. Yang witir itu ya langsung 3. Ada mengatakan tidak. Karena Rasulullah pernah melakukan 21. Sehingga ulama yang melakukan 21 itu yang pakai soful witir atau ma'al witri. Bagian dari witir. Ya kuma basaogi ki atau bahasa Indonesia ki. Maka ada wakat tema sampaja sunat bagian nabi tiri 2 rakaat karena po Allah Ta'ala. Magampani. Tahu? Pada itu sama bahasa ra'i. Ya miko langsung italu selesai persoalan. Ya ko sirakangi cede mi wetu. Ko cede mi wetu. Masalawan itu ko masigi maka dia ko pagan na italu ye ban itu dia pernah selesai. Silakan lakukan 1 rakaat. Salih sunnatul witir rakaatan. Rakaatan itu 1 rakaat. Karena witir itu Nabi tamakadah. Janganlah engkau tidak berwitir walaupun hanya 1 rakaat. Walau rakaatan. Maka Nabi ta'ajalalo nadema witri namo manisirakan. Nah sebab siapa yang tidak berwitir kata Nabi maka palaisa minni. Bukan golongan kami. Jadi tanya golongan kukudena witri. Yana tu ampai Abu Hanifah mengatakan ya witri wajib tanya sunnah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama mengatakan sholat witir itu fardu. Jadi tanya sunnah. Jadi nangga wajib itu witri Nah sebab angka hadis Nabi itu maka dah nani gini gidena witri tanya golongaku. Palaisa minni. Ini yang bahaya makanya usahakan berwitir. Itu barakat witri juga satu-satunya sholat sunat, satu-satunya bukan salah satu. Satu-satunya sholat sunat yang dijamin menjadi waliullah adalah witir. Jadi aku meloki mencaji wali awitri ki. Karena kalau mau jadi ya sange wali kekasih Allah. Ya aku meloki menjadi kekasihna puang Allah Ta'ala witri aja tersalaiwi. Nah itu. Ini tapi witir itu dilaksanakan malam. Jadi bahkan angka kohak desa elau baca maka dah angka 2 sampajang berarti sebenarnya boleh diqadha. Maka dah angka 2 sampajang ia kokama itewa di deni salai. Angka 2 sampajang namo kama tewa di deni salai ko sementara jamai. Nomor rosidi sampaja sunnah yolona sampaja subuh siba sampaja sunnah witri. Jadi aku mas sampaja sunnah subuh ki nakama pak bange aja mota salai itu selesaikan itu. Selesaikan. Ia namo sampaja sunnah leange dena wading. Ia kenapa sirakangi jama nakama pak bange maka dia udah api kata berek pamulan nama tu imangnya salai bawannya itu sampaja sunnah aja nata papurai. Jangan diselesaikan. Jadi cukup kemakada sirakami jama papi saubani. Masa paja palai ko masa paja sunat tetul masjid mi. Masa paja sunat jeneki. Tako de gaga kang aku menyamang kajato. Tako de nirita jange. Nato mas sempajang kan biasa begitu. Mas sempajang. Bae napa sirakangi jama tapamon ini? Wah. Iya ku pataru isam pajaku ye dena udah api kata berek pamulan na imange tersalai bawan tinggalkan aja tak beres salah aja tak tutu papi saubani iya jangan diselesaikan maka karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunnah. Cuma mereka tahu kita dena lalungi kata berek pamulan na imang
Natung katuli monrojo mamakko pura ni kata beri imange napai tama. Ini tahu bangker ro ya tu. Sampaja sunnah lagi wedding isalai dami dapi iya kata beri pamulan na imange apalagi ko demeto ka jama-jama. Coba. Jadi sampaja sunnah lagi wad disalai. Mas sampajangi lagi wad disalai. Apalagi ko deto mas sampaja. Apalagi makada mengaji mi. Apalagi makada masikir mi. Apalagi ko mapelo mi au. Jadi begitu. Ini yang pokok sebenarnya kita anukan bahwa itu lebih utama mendapati takbir pertamanya imam. Pak itu takbiratul ihram ni ko yulle dapi baraka lopo ya tu. 40 hari saja tahu itu manenunga, makanya jamaah takblik itu ada hurusnya 40 hari. Ada hurusnya 3 hari. Jadi magi nang katopi tu ngesoh. Magi na patapulo sona pak ya nang katau to 5 ciumu ko imange patapulo sona sampajang. Patapulo sona dalam 5 waktu itu to 5 ciu ko imange denang kana sabo maka malomo ni materu ya tu najama sampajang. Jadi ya komelo ki malomo tapi kau pakasibiange mako paro sampajang peni patapulo wanina tapasale tamoto. Pokoknya iya ko wani galulu imatata. Ento tapas saleta. Ia tulle pas saya leta moto mas sampajampan ni patapulo mo wanina maringan niya tulomonri. Karena memang kita harus berjuang. Lau mas sampaja subuh makoto ya ko tulle pananungang sampaja subuh patapulo subuh insyaallah. Dimudahkan itu. Kemudian rewa kipe malokon na ibu rumah tangga we. Jadi untuk ibu-ibu sitonganna ang kami matutu aturan. Ada aturan itu di dalam rumah tangga termasuk sunnah. Istilahnya tanya makada wajib, sunnah mi hukumna. Tapi itu ada berkahnya. Keberkahan. Saya sering sampaikan itu memang angka agak-agak tu najama nabita dan itu menjadi sunnah selamanya. Yang paling sering itu Rasulullah lakukan adalah sisa makanannya dimakan oleh istrinya. Jadi istilahku ya sederhana, maka dasesanna nabita itu barakah, itu sederhana. Istrinya itu kan pelana nabita, kupinna nabita, dia minum sisanya. Sampai-sampai kan ada hadis itu yang Aisyah napanisa makadatannya pe gollau tari kupinna nabita na inuman sisana nabita to. Kanang kanakibo pala Aisyah natanya gola kasi na tari pat jemi. Iya. Pak jenatari tapi kada nisang nih. Sehingga Nabi meminum kahwa, kopinya itu dia minum. Napa benena marenge. Mak denge milau maka dade sesanga aja tapurai. Nabi mengatakan tidak. Saya tidak sisa, saya mau minum semua ini. Nah sawa nisang Nabi ta maka da salai robatena dero kasih natung kai. Karena Nabi tidak ingin kalau dia rasakan maka datangnya gola. Nabi mau habisi tapi nasi taiwi. Nasi taiwi nabita napa natutu pa di mana napake tutu ya rokacana nabita napa nagetak nainung eta panapura ka ngapa patje bayangkan iku do sirup patje nasi kaca gitu bayangkan nih. Nah, jadi memang dari situ ketahuan tapi nabita itu dia minum tidak pernah denang kana barubah raut mukana jadi makir. Jadi makanya sebenarnya itu barakah begitu. Ternyata engkau ko kita narampe tau pandrita maka daya ko angka tapi dena salamana bu. Iya wita penjelasan nagurutta Jumat pertama. Subuh Jumat pertama setiap bulan. Bulan Hijriah. Jadi ko Jumat pamulangi misalnya Jumat pertama bulan Muharram. Jumat pertama bulan Zulhijjah. Jumat pertama bulan Zulqa'dah.
Itu jadi setiap Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Itu subuh Jumatnya. Yala ya rosesanna lakai tak nino. Jadi dia selamanya. Menurut penjelasannya. Jadi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Misalnya bulan Zulhijjah, Jumat pertama subuh ya kibarawe pala. Tapi di dalam kitab itu ada doanya. Ibacangi inna ansalnahu. Inna ansalnahu ku igaru. Igaru itu. Igaru we pala mengikuti arah tawab. Nah payatodo kangi rosiru ku tengana. Ni baca inna ansalnahu. Ia paniyak ka ia rosiru ku paje ma cenne ia ruwe. Jadi itu caranya. Kemudian ia lengi lakai tak ninungi sesana. Kemudian kita minum baru membaca surah Al-Kautsar. Inna ataina. Maka dari penjelasan kerotopan rita. Degaga makun rei lai caraikan oko lakaina ko ia tunamalkan. Nah, itu. Tapi tinggal lagi hanya subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi inna ansalnahu baca tapi diadu mengikuti arah tawab. Igarui mengikuti arah tawab. Jadi napa ya tetukang ya rosin ru'e. Ko macene we ia paniak kay rosin ru'e ko paje macene ya ru'e. Kang igaru ko pieto, igaru tenge karena ada gulanya itu diadu mengikuti arah tawab berlawanan dengan arah jarum jam istilahnya. Napa ya tetukang dibaca inna ansalnahu. Selesai pimacene napayak kamen resiru yaru pakai mak garu. Kemudian ya lengi lakai tak ninung sesana kita baca surah Al-Kautsar baru kita minum. Inna ataina. Dega gak tahu icaraikan, tidak ada yang dicaraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya di arone komeki amang tacapuri kopita ko subuh Jumat. Kalau mau aman. Itu amalan. Kemudian yang sering juga Nabi lakukan adalah mandi bersama dengan keluarganya, mandi dengan istrinya bersamaan. Sehingga Aisyah itu tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah karena sering mandi bersama Nabi. Tapi pasangnya yaitu dia junub dua rupa. Dua rupa, memang dua hadis. Angka mak jenne sempurna, angka tau deh. Jadi angka tu mak jenne sebelum mandi berwudu. Hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kedua kaki. Tapi ya kodeta disai aja tak mak jenne ki pamulang pada saat mandi deniak ka aja be puluk ko lantai. Menempel di lantai. Wadi yaka amputu emiyaka imonri tapi menempel di kariki yolo atau diangkat di depan menempel amputu imonri. Selesai matu dio napai bisa ajebe dena to mak jenne karena masih bersambung mualat istilahnya. Tapi pada saat mandi tidak boleh menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Kama kira. Ternyata menurut penjelasan alina pengluta Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mandi junub seperti ini itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Ya naro di junub narone de enaletuk jennena. De na selesaikan jennena. Untuk perempuan diselesaikan. Jadi di makun rekod di junub ki tausaha kangi tapaletuk jennena. Mencuci kedua kaki. Yo porone wede ada perbedaan nah maka dari penjelasan nah siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya maka dia tidak akan kena lama syahwat. Itu Pak Burana. Jadi itu ronewe untuk tidak kena lama syahwat mandi junubnya wudunya tidak diselesaikan pada saat wudu pertama. Pura picem mematu na langsung bisa ajena. Jadi si sambungnya tuh. Nah, itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan diselesaikan. Nah, iya. Pak itu dia junue kan mengambil air kemudian menyala-nyala rambut 3 kali. Supaya dia nak pandi ulu. Itu juga supaya tidak kena stroke. Itu bahaya lah itu kok dia itu langsung uluna na bolo. Itu bahaya. Makanya dari kaki dulu kita siram apalagi kowe macekek.
Pada kalau daerah Wamena itu bau dingin sekali. Pada WSA dari warna ungu buat akale atau pura dia karena dingin sekali. Jadi saya rasakan itu sangat dingin. Maka teh macake wena kumalino aide yase pi Wamena. Ya, karena itu dingin sekali itu airnya. Jadi itu penting supaya aja nakan-naki. Kemudian terutama rokometo kita aku majenne ki okilala kamar mandi nang ke WC. Silakan baca basmalah tapi jangan dilapaskan. Cukup dalam hati. Sebab dia wedding. Itu dimakruhkan. Termasuk sebenarnya itu wanita tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang. Ajak lalu. Karena di situ jin bersetubuh. Yaitu umpai makun reye harus menggunakan kain basahan. Mega apa makun reye nasa ngokomuki kamar mandi Pak Ustaz? Bukan kamar mandinya. Tapi terbukanya secara full. Itu tidak boleh. Jadi itu ampai mega tu makun reye jin bersetubuh dengannya melalui situ. Nah sebab jin itu kan tinggal di air. Yaitu ampai kumakban ni wae aku tu kolang itu juga jadi bahaya. Nah, tapi yang paling banyak itu yang tidak boleh saya pernah dapat di penjelasan Nagorota. Iya koko ki wae masolo besok ko salo dio to. Wae masolo napa mangoloko kiro. Jadi tanpa menggunakan kain pelapis itu bahaya sekali. Nah, ukun itu nang kata madari matampu, napa tak detampu nah malajang. Maka dah magi na laja tampu nah maka dah jing sebenarnya itu adalah anaknya Ifrit. Sebenarnya sudah lahir. Cuma tidak kelihatan. Itu karena jin bersetubuh dengan wanita. Itu makanya di makunre hati-hati ki. Hati-hati. Karena mega tuh dia perhatikan itu. Utamanya anak-anak perempuan yang masih gadis, hati-hati. Jangan biarkan mandi dalam keadaan telanjang. Jalalu tasure dio, terutama itu kuidi wiris saloe dio ki mangolokoe masoloe. Nah, itu yang bahaya. Itu karena jin bersetubuh di situ, kemudian kon itu nang kebiasa tomat tampu, nanti dia tampu, maka dia malajang. Dia lajang. Memang jin yang dia lahirkan. Nah. Mega tu makoro. Ya na tunang ka kona percaya tena so angka na anunna anak turusalona. Nah dari situ karena memang jin. Jadi jin kan begitu. Jadi makanya hati di makunda harus hati-hati. Termasuk di saat haid. Itu hati-hati. Karena jin bersetubuh di situ. Pak Emeto tu makunda ye dalam 1 bulan itu dalam 1 minggu minimal 3 kali mimpi buruk. Minimal 3 kali mimpi buruk. Angka lalu makunre di namuna wani-wani mimpi buruk. Magai karena biasa ucapannya tidak tercover. Patu makunre ya kurangi si kirina, kurangi bicarana, ya tetap tu mimpi buruk kalau malam. Iya. Pak ya kode nasuma nangnya tu melo enapau katulu-tulu majatu. Iya. Makotiha. Dan itu dalam ilmu neuroscience. Jadi itu wanita kan sampai 9.000 sampai 12.000 kata dia harus ucapkan dalam 1 hari. Ya nade nama anak tu, ya na tu nama dari katulu-tulu makalelek, mapat di mana ngalelek komoto. Nah sebab tidak tercover itu. Nah itu ampai makunre makanya aku mega sikiri nah supaya terpenuhi. Itu. Itu ampai nak makunre nak rone dia na pada nak na tu. Dia na pada tu. Ya kona tatyo gare kong kana tekai. Na pula sekolah kita tanai maka ada dapat berapa? Paling enggak maka kami sama kemari. Ya. Maka dapat dipelajari tadi kada sama ji kemari. Ya bam itu, yo putu kona makun re tanai dapat berapa nak? Wih cantiknya ibu guruku na pau mana pakai baju begini, temanku begini. Oh dia na pajamanan nak. Pak makun metoi. Ya. Tapi itulah yang membuat wanita tidak istilahnya tidak mimpi katulutul makalelem ketika semua itu tercover. Makanya wanita itu disuruh banyak zikirnya supaya itu tidak. Mak itu si tongan nabu. Ya tapi zikir tak. Ya tu makanya ibu pegai salawat tak. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Itu. Kemudian yang terakhir ini sudah 1 jam. Saya ingatkan
Ini penting saya ingatkan karena ini hari sebenarnya 10 Muharram, hari Asyura. Hendaknya kita bersedekah. Iya. Ini aronewe ke bapak-bapak talingi balanca beneta. Di balanca. Lebih-lebih. Ya kau biasa talingi di beneta 100 misabu pagane 200 sabu. Tambah belanjanya itu sunnah hukumnya. Sitongan di ma aronewe makun reye maka jala ada milau ki ulawa ngoko lakai ta ko 10 Muharram. Iya. Belikan emas. Aliki aga-aga ko 10 Muharram. Barakahnya itu karena di situ 10 Muharram adalah merupakan hari kemenangan untuk para nabi. Nabi Musa ipas salama, Nabi Yusuf masuk pole tarungkonge, Nabi Adam diterima tobakna, Nabi Idris diangkat ke langit, Nabi Isa juga dia. Itu semua 10 Muharram. Tasakami ya 10 Muharram maka ada sambara tidak. Allah yang memilih sampai hijrahnya Nabi itu. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Makanya ulama kita dari dulu Nabi Nuh itu kan sandar perahunya juga di 10 Muharram. Hujan pertama turun itu juga 10 Muharram. Basmalah pertama yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu juga di 10 Muharram. Jadi tasakamero maka ada 10 Muharram maka ada hari biasa tidak. Itu diistimewakan oleh Allah. Selain 2 telu Nabi napas salama, juga Rasulullah di situ dihijrahkan 1 Muharram. Makanya itu kita mengatakan ketika Al-Quran mengatakan wal fajar walayalin asar. Walayalin asar itu masuk 10 pertama bulan Muharram. Makanya teman-teman tadi lo meli agak tuh. Meli bakoro, meli patapi. Kenapa? Karena jadikan barang yang dibeli di 10 Muharram itu sebenarnya angka barakahnya tuh. Karena Allah memilih hari itu hari istimewa. Dia sembarat tuh. Cuma ini makoko yang gak mana menita bid'ah. Nah sebab kemagai tidak ada petunjuknya dari Nabi. Padahal Nabi-Nabi terdahulu itu sudah diselamatkan. Itu isyarat bahwa angka waktu-waktu tertentu memang makanja. Tapi aja tak kaya rolengnya maja. Tidak. Memang ada yang istimewa. Waktu ada yang istimewa antara azan dan iqamah. Itu tempat untuk berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Kutudangi pak ketok berkumimbara itu waktu istimewa semua itu. Nah, ini penting kita manfaatkan. Tapi yang jelasnya, iya saya ma puasa ki. Ya dek na puasa dia marigaga, tapi itu menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi aku ma puasa ki saya dah susu dosa atas si tahu. Nabi itu berdoa. Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka Allah menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Kemudian ia koma pandre ki ya sewe maka dia nabi pahalanya pada kota pandre sini na umatna mapamulai pamulangnya letu capana. Siaga kan na tahu ya. Itu barakahnya ya tu ampai ma pecak tahu ko 10 Muharram. Pak Yero pecak ecek de modalana. Enang kakalu kuci di gola cala 2 batu na pele warra si tangali terek 5 tahu de na puraiwi. Makanya ma pecak risese na tahu de na mampu. Ia tahu sogi pandre ki. Kai suruh mi mapan redeni suruh ma peca. Itu cuma mega mi tahu kaci cuma peca namo tahu sogi ma peca to. Pak magai na sabak malomo magampang yaki buat na mega apalanna. Itu. Magi pe na pitun rupa pulokku Nabi Nuh. Pak pitun rupa memang andre na pasipulu na pananasu. Pak sandar perahunya itu di 10 Muharram di Bukit Senya. Ada jemaah yang tahu. Bukit Senya, satu bukit itu yang dia bersandar. Perahunya di 10 Muharram. Ya narona nanaswi nandrena pak cedek mana menito? Gandun na cedek mani sedikit. Dia kumpul menjadi 7 macam napa nanasu. Suruh ku malaikat maka da pegai wena. Pak kata ko korangin latap na baca itu pak dongan na Nabi Nuh. Waktu na najapu ya ro. Yana tu na pake panaswe. Ku memang nasu to. Najapui warna na nabaca itu ayat. Nabaca na panapalena na patamo ko na tariwe. Ganna nandre tawe. Kung kagaga cek de mi na mega tau mi ito ana ya tibaca na pay palena na pay nasu insyaallah ganna. Ganna nandre tawe. Dena capu ya to gaga itu na. Dena meso. Dena kadang katutu tau ya tu makada samana tak pangalo ko 3 ro na de. Dia enak dia makan tapi tidak habis. Ya tu na pake Nabi Nuh tapi dia wapak gorong pak dongan ner. Tersapai. Jadi
Kita sikit mana sikit matu kota apal jadi itu magina pitun rupa ya rona padahal enggak ada sana nabita. Ketika makanan sudah bercampur lebih dari 5 maka itu pasti penyakit. Nah ya ko pitun rupa kalasan atau soalnya dia disuruh kima pecah pitun rupa tapi ya ko meki ma pecah silakan cek dia modalan atau angka tahu sogi ka cucu lo sapa lo kalolo aga si mina goreng oh memang pecah. Jadi iya kau pegawai itu harus bicarakan si bawa suaminya, calon suaminya. Penting itu nasabah jangan sampai karena tugas seperti itu kewajiban oleh negara nasabari gugur istilahnya masalah kewajiban 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Jadi pas 100 zikirnya. Jadi hamdalah 33, kemudian subhanallah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Aga gunanya ya Rabu, maka dia nabita ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur, maka seluruh istilahnya sininna tak kotak itu diangkat. Jadi untuk menghilangkan kelelahan. Jadi komelo ki deta matakko ia rota pakai. Jadi kocaki matakko istilahnya selesai biasa tuh enggak tahu kupure matinro justru mempat di mana ngalelena. Iya sering kita tidur. Biasa juga ya Bu faktor sebelum tidur itu kita tidak baca doa. Biasa mempat di mana ngalele kotomoto. Itu ampai nabita sitongana nasuroki min lodong sebelum termasuk nasuroki mak jenne. Pentilada itu jenne kotomelo matinro. Jadi kecuali ibu-ibu yang haid itu tidak boleh berwudu. Jadi ko haid ki aja tak jenne na perlu matinro. Pak Mega tu ibu biasa kalau haid tetap dia berwudu. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu tidak membolehkan. Karena wudu itu adalah suci dari mensucikan diri dari hadas. Tanya hadas besar, ya kok hadas besar itu mandi. Jadi itu hanya dari hadas kecil. Nah, dan tidak bisa dilakukan bagi orang yang haid. Nah, karena wudu itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Makanya ya komeki matinro ko halangangi aja tak jenne. Tapi tujuannya jenne itu barakakna kotome matinro, ia kotako mati ki okolalatinro tak, maka kita dihitung mati syahid. Jadi itu situ kanjana. Termasuk tau angkai jenne nana mati itu isa surga. Itu ampai ko sakaratul maut itawe dianjurkan untuk diwudukan. Ia mi ko tau sakaratul maut lejenneki pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi apami ijulumatai bisai 25 nagang kasiku isapulun nasi bado cilina ikut telinga kemudian mencuci kedua kaki. Ya miroh yang paling mudah. Nareko tahu sakarat. Ya. Jadi kemudian maka dah kau nak mega tahu kumatinri kadang terganggu. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca 4 kali. Ya. Akapa ibaca suratul Fatihah. Ya. Jadi membaca suratul Fatihah 4 kali. Itu marajalada tu apalan Bu. Cuma biasanya dia kecicem mi baca. Padahal itu suratul Fatihah. Makanya dalam ulama tasawuf itu membagi 4. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah.
Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Baru untuk diri kita dan keluarga, kedua orang tua, baru kirimkan Fatihah. Jadi itu 4 kali. Jadi ya kepai baca suratul Fatihah kutu melo metinro. Itu pahalanya pada kutu masjidah ke sisa budirham. Sekitar syagar nilainya ke sisa budirham. Sedalam 40 jutaan ya. 90 juta atau 90 jutaan. Jadi matadri itu apalana. Iya naroi baca ini. Ya kun romon romak apalangi. Jadi itu makna nabita. Yang penting nak amal kamu ya rona surongnya nabita doa-doa sebelum tidur. Itu besar pahalanya. Apa ya komeloki masidakah dia yang mana nak tahu mampu bersedekah dengan uang. Tapi angka pas sedekah tu nilainya bukan di tania duit baca mi tapi menjadi sedekah. Jadi ini tu ampai saya setiap keluarga itu saya ingatkan anak-anak saya itu saya ingatkan jangan tidur kalau tidak baca ini suratul Fatihah. Ajak tetinro nareko deni baca Fatihah kepai. Kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Dari dulu kan istilahnya makadami atau motot tariolo. Pertama kangi korang ngalemu napa kumatinro. Istilahnya pertama kangi korang ngalemu itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tersekame itu maka dah kudu Allahi baca kata lu alewe itu pertama ke korang. Itanya tahu ini pertama kangi korang ngaleta. Nah sebab memang Rasulullah mengatakan membaca 1 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi pada ku bagi telun nah, jadi ku baca ke telu kulu Allahu pada ku pertama ikorangnya. Jadi sebenarnya itu ku baca kulu Allahu ke telu ku melo ki matinro aleta tu pertama ke korang ke cicang. Itu. Jadi itu isi setengahnya fungsinya itu. Kemudian kolong surat bil falak dan kolong surat bin nas. Magi nih baca kolong surat bil falak itu perlindungan supaya tidak kena sihir. Apa ia tu sihir? Aja tak ada dek toga atau benci kak. Sihir itu bisa salah sasaran. Dia nak kada idi nak kiri ngetel tu ku idi. Tidak. Biasa tahu nak kiri tahu tapi leselok ku idi. Magi nang leselok ku idi karena mungkin orang itu pakai tolak bala. Istilahnya engkau pak dongat tolak balanya sehingga sihir itu tidak bisa sampai. Tapi sihir itu kadang sampai ke kita karena dia tu pakai di pelindung. Maka jekong ke agak istilahnya angka pakai pelindung tadi dia tu pakai pelindung ya kadang karena dia tidak bisa masuk ke situ beralih ke kita. Makanya itu Nabi ta mengajarkan itu supaya membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi mega agak-agak nak baca Nabi ta biasa sebelum turun kedua surah ini. Tapi waktu napa turu pong Allah Ta'ala ya surewe maka Nabi tidak pernah meninggalkan membaca. Bahkan ada istilahnya dengan mandi ayat. Istilahnya mandi itu diusapkan ke badan. Layak berungangi. Itu ru'yah. Jadi suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ayat kursi. Kemudian yang berungang aku pala 5 denia micuy. Ya. Ditiupkan. Kemudian diusapkan ke badan. Itu menjadi pelapis. Iya. Jadi itu doa. Dan itu disunahkan. Jadi disunahkan, diusapkan ke badan. Iya. Pak Mega tuh Pak Donga sebelum metinro. Termasuk berwudu. Al-Fatihah 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Ayat kursi 1 kali, kemudian 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kemudian laqad ja'akum itu 4 kali, ada yang baca hanya 3 kali baru tahiyat pertengahan sampai akhir. Tahiyat itu salawat namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi tahiyat pacap tengana latu capakna latu fil alamin innaka Hamidun Majid. Kemudian Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian cuma kadang ini dia ni baca manang. Ya, dia ni baca manang. Tapi aku dia tu lek baca manang ni cukup yang kita baca. Yang kita bisa baca sehingga tidur.
Apa ya ko masih kirimu ki gang kamatinro, insya Allah tidak diganggu. Cuma biasanya tema kadaya masih kirimu ka ustaz mape tuli ka tulu-tulu maja. Biasa masih mimpi buruk, mimpi ini. Kuncinya begini. Ya ko ceki manipi makaleleang berwitir sebelum tidur. Awitir ki sebelum matinro. Nah sebab ya koma witirimu itu napa matinro, jin itu tidak bisa mengganggu. Nah, makanya kong katau mawitiri napa matinro, natako angkanipina pasti itu isyarat. Komeki tanrebi makada ini mimpi saya adalah isyarat, yang penting mawitiri ki napa lo matinro. Jadi eta pura mas sampaja sunnah isa, awitiri memang ni telun rakang. Berwitir saja. Mega tu tahu nasam wah peko ni carana na melomoki meki moto masam pajampen ni masam tahajud itu tidak masalah. Karena witir itu bukan penutup semua solat. Tania patutu na sini na sampajangi. Tapi patutu na mi sampaja perlu. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan jadikan witirmu sebagai penutup. Denak kada sinin sampajange itu sudah tertutup. Makanya itu Abu Hurairah, ini penting saya sampaikan supaya kita paham betul. Ia tuh Abu Hurairah, ia napura nama sampajas sunnah isapatan rakang, mawitir ini. Tapi ia komoto imas sampajam peni, dena nawitiri. Nah sebab memang angka larangan, la witrani illa fil lail. Dena waddinga kedua tema witri si weni. Ini sahabat Nabi. Di sahabatnya Nabi Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu na pura nama sampaja sunnah isa ma witri memang nih. Sehingga ya komoto imas sampajam peni dena na witri. Aja tak kada ko pura ni ma witri tadi naga sampaja sunnah imun rina. Tidak. Itu harus dipahami. Jadi memang Nabi ta maka dia akhirkan witirmu nasabak natengi maka dah jalalo ko pura ko masam pajam mengeribi ma witiri no padahal angkamu pasam pajang isya. Jadi nanti selesai sholat isya baru kita melaksanakan witir. Telun rekang. Ia ko langsung itelu dia nama rigaga 21 juga tidak masalah. Ia miko macipi wettuna meloni masam pajas meloni tama subuhe sekitar maka dari 5 menit tanah tamas subuh. Nah dia patah witiri silakan berwitir. Cukup ambil 1 rakaat. Apa ya tu witiri namun si rakaat satu. Pak esange witir ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Maksimal 9. Tidak ada lebihnya 9 itu witir. Jadi asyara paling matandre. Biasa kita witir asyara rakam. Denangka. Pitu. Telumi. Iya. Langsung 3 atau 21. Langsung 3. Oh iya. Iya ko sirakangi sirakana. Sholli sholatu sunnatul witir rakaatan. Iya. Jadi mak. Iya. Kalau 21 bisa. Bisa karena ulama Rasulullah juga melakukan 21. Cuma kita pakai usolli sunnata sofful witir raka'ataini atau usolli sunnata ma'al witri raka'ataini. Ya jaja tak ada usolli sunnatal witir raka'ataini. Namun tu malaikat yang mapan diulu toh. Kada wakate mas sampai sunnah ganjil 2 rakang. Kan tidak nyambung toh. Makanya kalau 21 itu usolli sholatus sunnatit sofful witir atau sholli sunnatan ma'al witri. Jadi uniakangi ma wakatai mas sampaja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena wong Allah Ta'ala. Itu. Jadi bukan witir, bagian dari witir. Pada ko mak bicara maka ada 2 mijolok matuk tercik dia. Itu. Jadi itu kalau langsung 3 sholli sunnatan salasa witir salasa rakaatain selesai. Kalau yang 21 itu ya dipisahkan. Walaupun ada ulama yang sebenarnya saya pernah baca di satu kitab, kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Maka tidak mungkin sholat itu nyambung kalau sudah ditutup. Tahu?
Tidak mungkin sambungannya kalau sudah ditutup. Nah witir yang 21 kan mabere salang ijolo toh. Di mana-mana itu kalau sholat sudah ditutup salam berarti bukan bagiannya. Coba. Begini. Jadi maka kapuran ditutup. 2 rakaat itu beres salam. Ya nang kesampajan atau pura mak beres salat. Tanya ada sambungan itu munrina. Kan sudah ditutup toh. Nah. Coba. Sehingga ada ulama mengatakan yang witir itu ya langsung 3. Karena ya kupura no mak beres salat katanya na bagian nah. Kalau kita mau kerjakan misalnya 21, ambil 2 rakaat baru tahiyat tapi tidak salam, langsung ambil 1 rakaat, manci sampai jam sunat maghribi itu. Sampai jam pada itu sampai jam maghribi. Jadi masalah toh. Makanya ulama kita ada mengatakan tidak. Yang witir itu ya langsung 3. Ada mengatakan tidak. Karena Rasulullah pernah melakukan 21. Sehingga ulama yang melakukan 21 itu yang pakai soful witir atau ma'al witri, bagian dari witir. Ya koma basaugi ki atau bahasa Indonesia ki, maka da wakat teh masam paja sunat bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Taala nagampani. Tahu? Pada itu sama bahasa rae. Ya miko langsung italu selesai persoalan. Iya ko sirakangi cede mi wetu. Ko cede mi wetu. Masalah wanita ko masigi maka dia ko pagan na italu ye ban ni tadi pernah selesai. Silakan lakukan 1 rakaat. Sali sunnatul witir rakaatan. Rakaatan itu 1 rakaat. Karena witir itu Nabi tamakada. Janganlah engkau tidak berwitir walaupun hanya 1 rakaat, walau rakaatan. Maka Nabi ta'ajalalo nade ma witri namo manisi rakang. Nasabah siapa yang tidak berwitir kata Nabi maka palaisa minni, bukan golongan kami. Jadi tanya golongan kukudena witir. Yana tu ampai Abu Hanifah mengatakan ya witiri wajib tanya sunnah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama mengatakan sholat witir itu fardu. Jadi tanya sunnah. Jadi nangga wajib tu witiri nasabah angka hadis dan Nabi ta maka dah nani gini dena witiri tanya golonganku. Palaisa minni. Ini yang bahaya, makanya usahakan berwitir. Itu barakat na witiri juga satu-satunya sholat sunat, satu-satunya bukan salah satu. Satu-satunya sholat sunat yang dijamin menjadi waliullah adalah witir. Jadi aku meloki mancaji wali awitriki. Karena kalau mau jadi ya sange wali kekasih Allah. Ya aku meloki menjadi kekasihnya puang Allah Ta'ala, witiri aja tersalaiwi. Nah itu. Ini tapi witir itu dilaksanakan malam. Jadi bahkan angka kohat desa elau baca maka ada angka 2 sempajang berarti sebenarnya boleh diqadha. Maka angka 2 sempajang ia ko kama itewa di deni salai. Angka 2 sempajang namu kama tewa di deni salai ko sementara jamai. Nomor rosidi sampaja sunnah yolona sampaja subuh siba sampaja sunnah witri. Jadi aku mas sampaja sunnah subuh ki nakama pak bange aja muta salai itu selesaikan itu. Selesaikan. Ia namo sampaja sunnah leange dena wadi. Ia kenapa sirakangi jama nakama pak bange maka dia udah api kata berek pamulan nama tu imangnya salai bawannya itu sampaja sunnah. Aja nata papurai. Jangan diselesaikan. Jadi cukup kemaka ada sirakan nih jama papi sobani. Masa paja palai ko masa paja sunat tetul masjid mi. Masa paja sunat jenek ki. Takut dia gaga kang aku menyamang kajato. Takut dia nirita jange. Dan tu mas sempajang kan biasa begitu. Mas sempajang. Baik napa sirakan nih jama tapamuni ni. Wah. Iya ku patar isam pajakku ye dena udah api kata berek pamulan na imang tersalai bawan tinggalkan aja tak beres salah aja tak tutu papi sawan iya jangan diselesaikan maka karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunnah.
Cuma mega mi tahu ita dia nalalung kata berek pamulan na imang. Natung katuli monrojo mamak ko pura ni kata berek imang apa itama. Ini tahu ro tahu bangker ro ya tu. Sampaja sunna lagi wedding isalai dami dapi iya kata berek pamulan na imange apalagi ko dia meto ke jama-jama. Coba. Jadi sampaja sunna lagi wedding salai. Mas sampajangi lagi wedding salai. Apalagi kau dia itu mas sempajak, apalagi makada mengaji mi, apalagi makada masikir mi, apalagi kau mapelo mi, jadi gitu. Ini yang pokok sebenarnya kita anukan bahwa itu lebih utama mendapati takbir pertamanya imam. Pak itu takbiratul ihram ni kau yulek dapi barakat lopo ya tu. 40 hari saja tahu itu manenung, makanya jamaah takblik itu ada hurufnya 40 hari. Ada hurufnya 3 hari. Jadi magi nang katopi tu ngesoh. Magi na patapulo sona pak ya nang katau to 5 cumu ko imange patapulo sona sampajang. Patapulo sona dalam 5 waktu itu to 5 cu ko imange de nang kana sebo maka malomo ni mataru ya tu najama sampajang. Jadi ya komelo ki malomo tapi kau pakasibiange makoparo sampajang peni 40 wanina tapasali tamoto pokokna iya ko wani galulu imatata ento tapasaleta iya tulle pas saya leta moto mas sampajampan ni 40 mo wanina maringan niya tulomonri karena memang kita harus berjuang lau mas sampaja subuh makoto ya ko tulle pananungang sampaja subuh 40 subuh insyaallah dimudahkan itu kemudian rewa kipe malokon na ibu rumah tangga ya. Jadi untuk ibu-ibu sitongan na ang kami matutu aturan. Ada aturan itu di dalam rumah tangga termasuk sunnah istilahnya tanya makada wajib sunnah mi hukumna. Tapi itu ada berkahnya. Keberkahan. Saya sering sampaikan itu memang angka gaga tu najama nabita dan itu menjadi sunnah selamanya. Yang paling sering itu Rasulullah lakukan adalah sisa makanannya dimakan oleh istrinya. Jadi istilahku ya sederhana maka dasesanna nabita itu barakah itu sederhana. Istrinya itu kan pelana nabita, kupinna nabita, dia minum sisanya. Sampai-sampai kan ada hadis itu yang Aisyah napa nissa maka datanya pe gollau tari kupinna nabita na inuman sisana nabita to. Kanang kana kibo pala Aisyah natanya golla kasi na tari pak jemi. Iya. Pak jenatari tapi kada nisang sehingga Nabi meminum kahwa kopinya itu dia minum napa benena merenge mak denge milau maka dade sesanga aja tapurai Nabi mengatakan tidak saya tidak sisa saya mau minum semua ini nah sawa nisang Nabi ta maka da salai robatena dero kasih natungkai karena Nabi tidak ingin kalau dia rasakan maka datangnya golla Nabi mau habisi tapi nasi taiwi nabita napa natutu pa di mana napake tutu ya rokacana nabita napa nagetak nainung eta panapura ka ngapa patje bayangkan iku do sirup patje nasi kaca gitu bayangkan nih nah, jadi memang dari situ ketahuan tapi nabita itu dia minum tidak pernah denang kana baruba raut mukana jadi jadi makanya sebenarnya itu barakah begitu. Ternyata engkau ko kita narampe tau pandrita maka daya ko angka tapi dena salamana bu. Ia wita penjelasan na guruta Jumat pertama. Subuh Jumat pertama setiap bulan. Bulan Hijriah. Jadi ko Jumat pamulangi misalnya Jumat pertama bulan Muharram. Jumat pertama bulan Zulhijjah.
Jumat pertama bulan Zulqa'dah. Itu jadi setiap Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Itu subuh Jumatnya. Ya ya rosesanna lakai tak nino. Jadi dia selamanya. Menurut penjelasannya. Jadi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Misalnya bulan Zulhijjah, Jumat pertama subuh ya kibarawe pala. Tapi di dalam kitab itu ada doanya. Ibacangi inna ansalnahu ku igaru. Igaru itu, igaru pala mengikuti arah tawaf. Nah payatodo kangi rosiru ku tangana. Ni baca inna ansalnahu. Ia paniyaka ia rosiru ku paje macene ia ruwe. Jadi itu caranya. Kemudian ia lengi lakai tak ninungi sesana. Kemudian kita minum baru membaca surah Al-Kautsar. Inna ataina. Maka dari penjelasan perotopan rita. Degaga makun rei lay caraikan oko lakaina ko yaitu nawalkan. Nah, itu. Tapi tinggarannya hanya subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi inna ansalnahu baca tapi diadu mengikuti arah tawaf. Igarui mengikuti arah tawaf. Jadi napa ya tetukang ya rosin ru'e. Ko macene we ia paniak kay rosin ru'e ko paje macene ru'e. Kang igaru kopi itu, igaru tenge karena ada gulanya itu diadu mengikuti arah tawaf berlawanan dengan arah jarum jam istilahnya. Napa ya tetukang dibaca inna ansalnahu. Selesai pi macene napa ya kamen resiru. Ya ru pakai mak garu. Kemudian ya lengi lakai tak ninung sesana kita baca surah Al-Kautsar baru kita minum. Inna ataina. Dega gak tahu diceraikan. Tidak ada yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya di arone komeki amang tacapuri kopita ko subuh Jumai. Kalau mau aman. Itu amalan. Kemudian yang sering juga Nabi lakukan adalah mandi bersama dengan keluarganya, mandi dengan istrinya bersamaan. Sehingga Aisyah itu tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah. Karena sering mandi bersama Nabi. Tapi pasangnya, yaitu dia junub dua rupa. Dua rupa, memang dua hadis. Angka mak jenne sempurna, angka tode. Jadi angka tu mak jenne sebelum mandi berwudu. Hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kedua kaki. Tapi ya kodeta disai aja tak mak jenne ki pamulang pada saat mandi deniaka aja bepuluh ke lantai. Menempel di lantai. Wadiyaka amputu emiyaka imonri tapi menempel di kariki yolo. Atau diangkat di depan menempel yang putu imonri. Selesai matu dio napai bisa ajewe dia nato mak jenne karena masih bersambung mualat istilahnya. Tapi pada saat mandi tidak boleh menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Kamakir. Ternyata menurut penjelasan alina pengeluta Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mandi junub seperti ini itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Ya naro di junub narone de naletuk jennena. De na selesaikan jennena. Untuk perempuan diselesaikan. Jadi di makun rekod di junub ki tausahakan ni tapalat tu jennena. Mencuci kedua kaki. Yo porone de ada perbedaannya. Maka dari penjelasannya, siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya, maka dia tidak akan kena lama syahwat. Itu Pak Burana. Jadi itu aronewe untuk tidak kena lama syahwat, mandi junubnya, wudunya tidak diselesaikan pada saat wudu pertama. Pura picam mematu na langsung na bisay ajena. Jadi si sambungnya tuh. Nah itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan diselesaikan. Pak itu dia junue kan mengambil air kemudian menyala-nyala rambut 3 kali. Supaya dia akan nakik pandi ulu. Itu juga supaya tidak kena stroke. Itu bahaya lah dia tuh kok dia itu langsung ulu na bolo. Itu bahaya. Makanya dari kaki dulu kita siram apalagi kowe macekek.
Pada kalau daerah Wamena itu bau dingin sekali. Pada Wesa dari warna ungu buat takale atau pura dia karena dingin sekali. Jadi saya rasakan itu sangat dingin. Maka tema cakek wena kumalino aide yase pi Wamena. Ya, karena itu dingin sekali itu airnya. Jadi itu penting supaya aja nakan-naki. Kemudian terutama rokometo kita aku majenne ki okilala kamar mandi nang ke WC. Silakan baca basmalah tapi jangan dilafazkan. Cukup dalam hati. Sebab dia wedding. Itu dimakruhkan. Termasuk sebenarnya itu wanita tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang. Ajak lalu. Karena di situ jin bersetubuh. Yaitu umpai makun raya harus menggunakan kain basahan. Megapo makun raya nasa ngokomuki kamar mandi Pak Ustaz? Bukan kamar mandinya, tapi terbukanya secara full itu tidak boleh. Jadi itu ampai mega tu makunrei jin bersetubuh dengannya melalui situ. Nah sebab jin itu kan tinggal di air. Yaitu ampai kumakban ni wae aku tu kolang itu juga jadi bahaya. Nah, tapi yang paling banyak itu yang tidak boleh saya pernah dapat di penjelasan Negurutta. Iya koko ki wae masolo besok ko salo dio to wae masolo napa mangoloko kiro. Jadi tanpa menggunakan kain pelapis itu bahaya sekali. Nah, ukun itu nang kata madari matampu napa tak de tampu nah malajang. Maka da magi na laja tampu na maka da jing sebenarnya itu adalah anaknya Ifrit. Sebenarnya sudah lahir. Cuma tidak kelihatan. Itu karena jin bersetubuh dengan wanita. Itu makanya di makunre hati-hati ki. Hati-hati. Karena mega tuh dia perhatikan itu. Utamanya anak-anak perempuan yang masih gadis, hati-hati. Jangan biarkan mandi dalam keadaan telanjang. Ya lalu tasure dio terutama itu kuidi wiris saloe dio ki mangolok koe masoloe. Nah, itu yang bahaya. Itu karena jin bersetubuh di situ, kemudian kon itu nang kebiasa tomat tampu, nanti dia tampu, maka dia malajang. Dia lajang. Memang jin yang dia lahirkan. Nah, mega tu makoro. Ya na tu nang ka kona percaya tena so, angka na anunna, anak turusalona. Nah dari situ, karena memang jin. Jadi jin kan begitu. Jadi makanya hati-hati makunda harus hati-hati. Termasuk di saat haid itu hati-hati karena jin bersetubuh di situ. Pak Emeto tuh makun reye dalam 1 bulan itu dalam 1 minggu minimal 3 kali mimpi buruk, minimal 3 kali mimpi buruk. Angka lalu makun reye dinamuna wani-wani mimpi buruk. Magai karena biasa ucapannya tidak tercover. Pak itu makun reye kurangi sikirina, kurangi bicarana, tetap tuh mimpi buruk kalau malam. Iya, Pak Yakode nasuma nangnya tu melo enapau katulu-tulu majatuh. Iya, makotiha. Dan itu dalam ilmu neuroscience. Jadi itu wanita kan sampai 9.000 sampai 12.000 kata dia harus ucapkan dalam 1 hari. Iya, nade nama anak tu, iya na tu nama dari katulu-tulu makalilek, mapat di mana ngalilek komotoi. Nah sebab tidak tercover itu. Nah, itu ampai makunri makanya aku mega sikiri nah supaya terpenuhi. Itu. Itu ampai nak makunri nak rone dia na pada nak na tu. Dia na pada tu. Ya kau nak tatyo gare kong kana tekai. Na pula sekolah kita tanai maka ada dapat berapa? Paling maka kami sama kemarin. Ya. Maka dapat dipelajari tadi kada sama di kemarin. Ya bam itu, ya butuh kau nak makun reta naik. Dapat berapa nak? Wih cantiknya ibu guruku nak pau mana pakai baju begini, temanku begini. Dia nak pajak mana nak? Pak makun betul. Ya. Tapi itulah yang membuat wanita tidak istilahnya tidak mimpi katulutul makalilem ketika semua itu tercover. Makanya wanita itu disuruh banyak zikirnya supaya itu tidak. Ya mak itu sitongan nak bu. Ya tapi pegai zikirita. Ya tu makanya ibu pegai salawat. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Itu. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam. Saya ingatkan
ini penting saya ingatkan karena ini hari sebenarnya 10 Muharram, hari Asyura. Hendaknya kita bersedekah. Iya. Ini ronewe ke bapak-bapak talingi balanca beneta. Di balanca. Pelab bibi. Ya kau biasa talingi di beneta 100 misabu pak gane 200 sabu. Tambah belanjanya itu sunnah hukumnya. Sitongan nai di ma ronewe makun reye maka jala ada milau ki ulawa ngoko lakai tako 10 Muharram. Iya. Belikan emas. Aliki agak-agak ko 10 Muharram. Barakahnya itu karena di situ 10 Muharram adalah merupakan hari kemenangan untuk para nabi. Nabi Musa ipas salama, Nabi Yusuf masuk oleh terungkonge, Nabi Adam diterima tobakna, Nabi Idris diangkat ke langit, Nabi Isa juga dia. Itu semua 10 Muharram. Tersakamnya 10 Muharram maka ada sambara tidak. Allah yang memilih sampai hijrahnya Nabi itu. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Makanya ulama kita dari dulu Nabi Nuh itu kan sandar perahunya juga di 10 Muharram. Hujan pertama turun itu juga 10 Muharram. Basmalah pertama yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu juga di 10 Muharram. Jadi tasakamero maka ada 10 Muharram maka ada hari biasa tidak. Itu diistimewakan oleh Allah. Selain 2 telu Nabi napas salama, juga Rasulullah di situ dihijrahkan 1 Muharram. Makanya itu kita mengatakan ketika Al-Quran mengatakan wal fajr walayalin asr. Walayalin asr itu masuk 10 pertama bulan Muharram. Makanya teman-teman tadi lo meli agak aku tuh. Meli bakoro, meli patapi. Kenapa? Karena jadikan barang yang dibeli di 10 Muharram itu sebenarnya angka barakahnya tuh. Karena Allah memilih hari itu hari istimewa. Dia sembarat tuh. Cuma ini makoko yang gak mana menita bid'ah. Nah sebab kemagai tidak ada petunjuknya dari Nabi. Padahal Nabi-Nabi terdahulu itu sudah diselamatkan. Itu isyarat bahwa angka waktu-waktu tertentu memang makanja. Tapi aja tak ada ya roleangnya maja. Tidak. Memang ada yang istimewa. Waktu ada yang istimewa antara azan dan iqamah. Itu tempat untuk berdoa. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Kutudangi pak ketok berkumimbara itu waktu istimewa semua itu. Nah, ini penting kita manfaatkan. Tapi yang jelasnya, iya saya ma puasa ki. Ya dek na puasa dia merigaga. Tapi itu menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi aku ma puasa ki saya dah susu dosa atas si tahu. Nabi itu berdoa. Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka Allah menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Kemudian ia koma pandre ki ya sewe. Maka dia Nabi pahalanya pada kota pandre sini na umakna mapamulai pamulangnya letu capana. Siaga kan na tahu ya. Itu barakahnya ya tu ampai ma pecak tahu ko 10 Muharram. Pak Yaro pecak ecek de modalakna. Enang kakalu kuci di gola calak 2 batu na pele warra si tangali terek 5 tahu de na puraiwi. Makanya ma pecak risese na tahu de na mampu. Ia tahu sogi pandre ki. Kai suruh mi mapan redeni suruh ma peca. Ada cuma mega mi tahu kaci cuma peca namo tahu sogi ma peca to. Pak magai na sabak malomo magampang yaki buah. Na mega apalanna. Itu. Magi pe na pitun rupa pulo ku Nabi Nuh. Pak pitun rupa memang andre na pasipulo na pananasu. Pak sandar perahunya itu di 10 Muharram di Bukit Senya. Ada jemaah yang tahu. Bukit Senya, satu bukit itu yang dia bersandar. Perahunya di 10 Muharram. Ia narona nanaswi nandrena pak cedek mana menito? Gandun na cedek mani sedikit. Dia kumpul menjadi 7 macam. Napa nanasu? Suruh ku malaikat maka da pegai wena. Pak tu ko kurangin latap na baca itu pak dongan na Nabi Nuh. Betul na jepu ya ro. Ia na tu na pakai panaswe. Ku memang nasu to. Najapui warra na nabaca itu ayat. Nabaca na panapalin na napatamo ko na tariwe. Ganna nandre tawe. Kung kagaga che de mi na miga taw mi ito ana yati baca na paipalin na painasu insyaallah ganna. Ganna nandre tawe. Dena capu itu gaga itu na. Dena meso. Dena kadang katutu tahu yatu makada samana tak pangalo ko 3 ro na de. Dia enak dia makan tapi tidak habis. Yatu na pakai Nabi Nuh tapi dia pak gorong pak dongan ner. Tersapai. Jadi
cito sikit mana kota apal jadi itu magina pitun rupa ya rona padahal enggak ada sana nabita. Ketika makanan sudah bercampur lebih dari 5 maka itu pasti penyakit. Nah ya ko pitun rupa kalasan atau sebenarnya dia disuruh kima peca pitun rupa tapi ya ko me kima peca silakan cek demo dalan atau angka tahu sogi ka cucu lo sapa lo kalolo aga si mina goreng oh memang peca iko to sogi aja na mau baca to pace to kasiasi ini penting ya silakan memberi makan ya pe kotannya beli bola tali peca anak tatona anak tak saya kira ini yang penting saya sampaikan ini sudah hampir 5:30 magi-magi napa barakai pong Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.